warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 2. Nah, di video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang periodisasi secara arkeologis. Untuk itu, yuk kita ke tujuan pembelajarannya. Nah, masih sama ya seperti minggu lalu. Tujuan pembelajarannya kita masih ada di poin kedua, yaitu mengidentifikasi periodisasi masa praksara. Yang video kemarin kita tentang geologis. Nah, untuk video kali ini kita tentang periodisasi secara arkeologis. Untuk itu, yuk kita belajar bersama materi berikut ini. Untuk periodisasi zaman arkeologis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Nah, di zaman batu nanti dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Dan di zaman logamnya nanti ada zaman perunggu dan zaman besi untuk Indonesia. Nah, periodisasi secara arkeologis ini perlu diketahui itu didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Oke, yang pertama kita masuk ke zaman batu. Zaman batu ini adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu, ya betul. Nah, berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 4 tadi. Seperti tadi disebutkan ya. Jadi ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua singkatnya ya. Zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, dan yang ketiga zaman batu baru atau Neolitikum, dan keempat adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praksara di kedua tempat tersebut, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Pada zaman ini kira-kira berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Dan ciri yang menonjol adalah kehidupan manusianya masih sangat sederhana dan hidupnya berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Pada zaman ini mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, dengan mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Nah, alat yang digunakannya itu terbuat dari batu yang sangat kasar dan belum diasah. Jadi seperti kapak perimbas ya, bisa kita contohkan pada gambar, atau alat serpi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Yang kedua adalah Mesolitikum. Nah, zaman ini berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut juga dengan zaman batu tengah. Hasil kebudayaannya lebih maju dibandingkan dengan kebudayaan zaman pertama ya, Paleolitikum atau batu tua. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaannya yang sangat ciri khasnya yaitu adalah kebudayaan Kyoken-Modinger dan kebudayaan Abruzos-Roch. Kyoken-Modinger ini diambil dari kata Kyoken yang artinya dapur dan Moding yaitu sampah. Nah, ini berasal dari bahasa Denmark. Jika disatukan, Kyoken-Modinger adalah sampah dapur. Bisa juga diartikan sebagai timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Nah, Kyoken-Modinger ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni dari Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan berbagai alat, yaitu ada kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak Paleolitikum. Nah, kapak genggam ini ditemukan dengan nama yaitu pebble atau kapak Sumatera, sesuai ya dengan daerah temuannya di daerah Sumatera sehingga disebut dengan kapak Sumatera. Nah, kapak ini bentuknya lebih halus, berbeda dengan yang di Paleolitikum, dan juga ditemukan sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Ciri khas dari zaman Mesolitikum yaitu Abruzos-Roch. Apa itu? Jadi berasal dari kata abris yaitu tinggal, sos dalam, dan roch artinya gua.
Jadi, jika digabungkan merupakan Abruzzo-Sorgho ini adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Nah, alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut seperti ada ujung panah, flex, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan ini ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan juga terdapat di Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah Neolitikum. Jadi neo ini berasal dari kata baru dan litos yaitu artinya batu, sehingga biasa dikenal dengan zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi ada yang berukuran besar dan kecil. Untuk kapak yang berukuran besar biasa disebut dengan beliung, bermanfaat sebagai cangkul. Lalu yang berukuran kecil bernama tariah atau tatah, berfungsi sebagai alat pahat. Nah, selanjutnya ada kapak lonjong. Kapak ini juga dibagi menjadi dua ya, besar dan kecil. Nah, untuk yang besar disebut dengan Walzenbell dan yang kecil disebut dengan Cairnbell. Nah, memiliki fungsi yang sama dengan kapak persegi tadi. Lalu yang ada juga pada zaman Neolitikum ini terdapat barang-barang seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Yang keempat adalah zaman Megalitikum. Nah, Megalitikum ini berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu, sehingga biasa dikenal dengan zaman batu besar. Jadi maksudnya di zaman ini terdapat tradisi megalitik, yaitu pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Lalu terdapat beberapa jenis bangunan megalitik, antara lain yaitu ada menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, punden berundak, serta patung. Oke, yang pertama adalah menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu. Jadi menhir ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda pengingat untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua ada dolmen. Dolmen ini berupa bangunan seperti meja batu yang terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu lain. Nah, bisa berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur, bisa juga sebagai pelinggih, tempat duduk kepala suku atau raja. Yang ketiga ada kubur peti batu. Kubur peti batu ini merupakan tempat penyimpanan dari mayat. Jadi kubur ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Nah, papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Nah, keempat ada waruga. Apa waruga? Waruga adalah peti kubur batu dalam ukuran kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga ini banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Jadi di dalam waruga ini ada posisi jenazah yang didudukan dengan kepala menyentuh lutut seperti posisi bayi. Nah, maksudnya filosofi ini adalah bahwa masyarakat sekitar itu menganggap bahwa manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi. Nah, akhirnya untuk kembali ke semestinya itu juga harus kembali pada posisi semula, yaitu seperti bayi tadi. Lalu peninggalan berikutnya adalah sarkofagus. Jadi sarkofagus ini adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Nah, kalau sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali. Selanjutnya ada punden berundak. Nah, punden berundak ini seperti bangunan bertingkat yang dihubungkan dengan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang terakhir adalah peninggalan dari Megalitikum, yaitu adalah patung contohnya. Nah, bentuk patung ini masih sangat sederhana ya, jadi umumnya bisa berbentuk seperti binatang ataupun seperti manusia. Sebagai perkembangan dari zaman batu,
manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kebutuhannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu seperti perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam ini dibagi menjadi 3 sebenarnya, pada zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Akan tetapi, Indonesia sendiri hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain ada kapak corong, yaitu kapak ini terbuat dari logam yang memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan kapak batu. Yang membedakan adalah hanya pada bagian tangkainya berbentuk corong. Fungsinya sama ya, hampir sama pada kapak umumnya, seperti untuk berburu dan bercocok tanam, namun juga digunakan sebagai alat upacara atau hiasan. Peninggalan zaman logam yaitu selanjutnya adalah nekara. Nah, nekara ini adalah gendang besar terbuat dari perunggu dengan bidang pukul yang lebar dan berpinggang kecil. Bisa dilihat pada gambar. Berfungsi sebagai alat upacara untuk mendatangkan hujan atau memanggil roh nenek moyang. Selanjutnya ada moko. Moko ini hampir sama dengan nekara tapi versi kecilnya. Ini biasanya digunakan sebagai alat pusaka atau sebagai mas kawin. Lalu ada bejana perunggu. Nah, bentuknya bulat panjang menyerupai gitar tanpa tangkai. Nah, berfungsi sebagai apa? Sebagai tempat upacara keagamaan. Biasanya juga sebagai wadah atau tempat penyimpanan makanan dan tempat minuman. Yang terakhir ada cendrasa. Nah, ini berbentuk seperti kapak dengan hiasan ornamennya. Biasanya ini digunakan sebagai alat perlengkapan untuk upacara keagamaan dan tanda kebesaran. Nah, itulah masa periodisasi menurut arkeologis pada materi ini, pada video kali ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.